파이널에서 이제 사실은 일본하고 한번 진짜 멋진 경기 하고 싶었던 게, 그랬던. Shin Tae-yong akan terbang ke Jeddah besok, siap dukung timnas Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pekan akan terbang ke Jeddah besok. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan yang akrab disapa STI itu mengumumkan akan berangkat langsung ke Jeddah, Arab Saudi, untuk menyaksikan laga penting timnas Indonesia menghadapi tuan rumah pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menyatakan bahwa dirinya akan terbang ke Jeddah pada Strong, Rabu, 1 Oktober 2025, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap skuad Garuda yang dulu pernah ia tangani. Langkah ini sontak menuai reaksi positif dari publik sepak bola Indonesia yang masih sangat menghormati jasanya. Bentuk kecintaan dan dukungan. Dalam pernyataannya kepada awak media di Seoul, STA menegaskan bahwa keputusannya bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan simbol kecintaan mendalam terhadap Indonesia. Sejak pertama kali menukangi timnas Garuda pada akhir 2019, pelatih berusia 54 tahun itu memang dikenal punya ikatan emosional yang kuat dengan para pemain, ofisial, hingga supporter. Besok, 1 Oktober, saya akan terbang ke Jeddah untuk menonton langsung pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang rasa cinta saya kepada negara Indonesia dan anak-anak asuh saya yang dulu. Mereka sudah seperti keluarga bagi saya, ujar STI dengan nada tegas namun hangat. Pernyataan itu segera menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai, meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih, STY tetap menunjukkan loyalitas luar biasa kepada skuad Garuda. Kenangan bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong meninggalkan jejak bersejarah selama melatih Indonesia. Di bawah asuhannya, timnas Garuda berhasil menembus final Piala AFF 2020. Melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, hingga melahirkan banyak pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, hingga Pratama Arhan berkembang pesat di era STY. Bahkan, banyak pemain muda yang kini tampil di Eropa awalnya mendapatkan kesempatan debut internasional berkat keberanian Shin dalam memberikan kepercayaan. Tak heran, kedekatan emosional itu membuat STA merasa terpanggil untuk datang langsung memberi semangat. Meskipun kini timnas sudah berada di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Laga berat di tanah Arab. Pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah laga mudah. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu raksasa Asia dengan segudang pengalaman di pentas dunia, termasuk tampil konsisten di Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Namun, timnas Indonesia diyakini tidak akan gentar. Skuad Garuda tampil penuh percaya diri setelah sukses melewati putaran sebelumnya dengan catatan impresif. Dukungan moral dari kehadiran sosok seperti Shin Tae-yong diyakini akan memberi tambahan semangat tersendiri bagi para pemain. Bermain di tanah Arab bukan perkara mudah, tapi anak-anak Indonesia punya keberanian dan kualitas. Saya ingin ada di stadion, merasakan atmosfernya, sekaligus memberi energi positif kepada mereka, ungkap STY. Reaksi pemain dan publik. Kabar kedatangan Shin Tae-yong ke Jeddah langsung disambut antusias oleh para pemain timnas Indonesia. Sejumlah punggawa Garuda yang pernah merasakan tangan dinginnya mengaku tidak sabar bertemu kembali dengan sang mantan pelatih. Marcelino Ferdinand, salah satu bintang muda yang kini bermain di Eropa, menyampaikan rasa haru mendengar kabar tersebut. Coach Shin adalah sosok yang sangat penting dalam karier saya. Kehadirannya di stadion nanti pasti memberi motivasi besar. Kami akan berjuang lebih keras, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk menunjukkan hasil kerja keras yang dulu pernah beliau tanamkan, ucap Marcelino. Di media sosial, tagar "Welcome back STY" dan "Terima kasih Shin Tae-yong" sempat menjadi trending di Indonesia. Banyak warganet yang merasa bangga karena sosok asal Korea itu tetap peduli dengan perkembangan timnas meski sudah tidak lagi terikat kontrak resmi. Dukungan supporter di Jeddah. Tidak hanya di Indonesia, kabar kedatangan Shin Tae-yong juga menggembirakan komunitas supporter Garuda di Arab Saudi. Sejumlah kelompok pendukung sudah berencana menyambut STY setibanya di Jeddah.
kami akan sambut Coach Shin dengan bendera merah putih dan yel-yel khusus. Beliau adalah bagian dari sejarah Timnas Indonesia, dan kedatangannya memberi semangat baru bagi kami yang jauh dari tanah air. Ujar Ahmad, koordinator supporter Indonesia di Jeddah. Begitu pula, beliau adalah bagian dari sejarah Timnas Indonesia, dan kedatangannya memang dikenal memiliki hubungan yang lebih dari sekadar profesional. Ia beberapa kali terlihat mencoba kuliner Nusantara, belajar bahasa Indonesia, hingga menghadiri acara kebudayaan. Hal itu membuat sosoknya tidak hanya dihormati sebagai pelatih, tapi juga dicintai sebagai sahabat bangsa. Bahkan setelah kontraknya berakhir, STY kerap memberikan komentar positif mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia jika konsistensi pembinaan dan dukungan dari federasi terus terjaga. Makna simbolis bagi sepak bola Indonesia, kehadiran Shin Tae-yong di Jeddah jelas lebih dari sekadar menonton pertandingan. Banyak pihak menilai langkah ini memiliki makna simbolis, sebuah pesan bahwa hubungan emosional antara pelatih asing dengan sepak bola Indonesia bisa bertahan lama dan memberikan inspirasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyambut baik kabar ini. Kami sangat menghargai niat baik Coach Shin untuk datang langsung ke stadion. Beliau adalah bagian penting dari perjalanan timnas, dan kehadirannya tentu akan memberi tambahan semangat kepada pemain. Ini bukti bahwa sepak bola bisa menyatukan kita melampaui batas kontrak dan jabatan, kata Erick. Harapan untuk laga krusial. Laga melawan Arab Saudi di Jeddah akan menjadi salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi. Dengan dukungan langsung ribuan supporter, serta kehadiran Shin Tae-yong, diharapkan skuad Garuda mampu tampil penuh determinasi. STI pun menyampaikan harapannya. Saya ingin melihat Indonesia bermain dengan hati. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam sepak bola, tetapi yang paling penting adalah keberanian dan kebanggaan membawa nama bangsa. Saya yakin anak-anak Indonesia akan memberikan segalanya di lapangan. Dipelotakkan kata Shin Tae-yong ke Jeddah ini sekali lagi membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar permainan di lapangan hijau, melainkan soal ikatan emosional, loyalitas, dan rasa cinta. Meski kini ia sudah tidak lagi menjadi bagian resmi dari tim, STY tetap memilih hadir untuk mendukung Indonesia. Pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kini bukan hanya sekadar laga penting, tetapi juga momen emosional yang mempertemukan kembali seorang pelatih dengan tim yang pernah ia bentuk. Bagi supporter Garuda, kabar ini menjadi suntikan semangat sekaligus pengingat bahwa perjuangan timnas Indonesia tidak pernah berjalan sendiri. Pesan Kluivert untuk timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi dan Irak. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menekankan kepada para pemainnya untuk mempertahankan semangat dan energi yang sama menjelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah dipastikan akan bersaing di grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi dan juga Irak. Skuad Merah Putih dijadwalkan menjalani laga perdana melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 8 Oktober 2025. Selanjutnya mereka akan menghadapi Irak di stadion yang sama pada 11 Oktober 2025. Ini adalah pertandingan krusial bagi timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Persiapan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menjamu Taiwan dan juga Lebanon. Untuk mempersiapkan diri, timnas Indonesia melakukan persiapan maksimal termasuk menggelar uji coba melawan Taiwan dan juga Lebanon. Dalam laga uji coba yang berlangsung awal September lalu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 6-0 dan bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Awalnya timnas Indonesia dijadwalkan untuk melawan Kuwait. Namun, Kuwait tiba-tiba mundur sehingga PSSI menjadikan Taiwan sebagai lawan penggantinya. Meskipun tidak bisa bertanding melawan Kuwait, timnas Indonesia tetap dapat beruji coba melawan Lebanon yang dianggap memiliki gaya permainan serupa dengan Arab Saudi dan juga Irak. Timnas Indonesia pada akhirnya tidak bisa mengalahkan Lebanon. Duel berakhir dengan skor sama yaitu 0-0. Terlepas dari itu, terdapat pelajaran berharga yang didapat oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi permainan keras Lebanon yang mengakibatkan beberapa pemain terpancing emosi.
Pertikaian antar pemain juga terjadi dengan beberapa pemain seperti Zayed Ziyech dan juga Kevin Dix menunjukkan reaksi emosionalnya. Ini bisa menjadi pengalaman yang berarti, terutama karena Arab Saudi dan Irak juga dikenal sering menerapkan permainan fisik. Oleh karena itu, penting bagi para pemain untuk menjaga kestabilan emosi mereka. Selain itu, Kluivert juga mencatat bahwa lini depan timnas Indonesia perlu diperbaiki karena belum cukup tajam. Patrick Kluivert minta timnas Indonesia jaga motivasi. Walaupun hasil uji coba terakhir tidak berujung kemenangan, Kluivert tetap mengapresiasi usaha yang telah ditunjukkan oleh para pemain. Dalam ruang ganti, ia menyampaikan pesan kepada Rizky Ridho dan juga rekan-rekannya mengenai pentingnya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak dengan semangat yang sama. Menurutnya, tim Merah Putih perlu memiliki pendekatan yang konsisten untuk menghadapi kedua tim tersebut. Kluivert berharap Zayed Ziyech dan kawan-kawan dapat menjaga semangat dan energi positif mereka untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita mulai lagi dengan cara yang sama, tegas Patrick Kluivert yang dikutip dari YouTube resmi Timnas Indonesia pada Selasa 20 September 2025 kemarin. Persiapan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menjamu Taiwan dan Lebanon. Semangat yang sama, energi yang sama, dan kita menuju Piala Dunia, tambahnya. Patrick Kluivert juga telah memanggil 28 pemain untuk memperkuat tim di laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Irak. Para pemain skuad Garuda direncanakan akan langsung berkumpul di Arab Saudi untuk mempersiapkan dua pertandingan penting ini.